Hey semuanya, saya record dulu. Udah record nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya yang udah hadir. Harus Waalaikumsalam pulang. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you yang udah hadir. Jadi yang lainnya sambil tunggu ya. Mungkin karena pagi-pagi dan ini adalah kuliah reschedule, jadinya belum pada muncul. Nah ini sambil jalan, sambil kita mulai aja materinya ya. Jadi sebenarnya kalau di hari ini kita akan ngebahas yang namanya data ya. Nah ini saya nanya dulu karena kemarin saya ternyata dapat input ya terkait dengan data gitu. Kalian udah dapat mata kuliah literasi data belum? Belum apa udah? Boleh di chat, boleh mic? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum ya? Wah. Oke. Iya, jadi kemarin juga dari teman kalian juga gitu ya, dari kelas 11 sih sebenarnya yang nyampein kalau misalnya emang literasi data belum ada gitu ya. Padahal itu sebenarnya basic ya. Itu basic harusnya ada di semester-semester awal. Em, dan sebenarnya itu juga mata kuliah wajib ya, mata kuliah wajib dari universitas. Jadi memang semuanya wajib paham gitu tentang data secara umum. Jadi nggak hanya yang data yang akan divisualisasikan. Makanya kemarin ketika di visualisasi data, harapannya sudah langsung ke visualisasinya gitu, nggak usah ngebahas-bahas terlalu banyak tentang data-datanya lagi. Di kelas di angkatan 2020 pun juga ternyata walaupun sudah dapat literasi data, itu yang didapatkan masih kurang fokus ke data ya. Jadi kurang fokus ke data yang dibahas itu agak berbeda dengan yang seharusnya gitu. Makanya juga jadi challenge juga nanti ke depan bahwa ya harus diulang lagi di mata kuliah yang lain gitu. Jadi kan di sini ada beberapa hal yang penting ya terkait dengan data itu kan adalah tipe-tipe data gitu ya. Kalau kita ngomong, makanya kayak kemarin kan kalau di Google Data Studio itu ada yang namanya dimension, ada yang namanya matrix gitu ya. Kemarin juga disebutkan ya sama Mbak Raudo kan terkait dengan em, ketika kita membuat chart itu mana yang harusnya berada di posisi X ya, aksis X dan aksis Y. X dan Y-nya harusnya apa? Gitu. Apakah label tertentu ataukah nilai tertentu? Nah, itu kan kalau misalnya di Google Data Studio, itu kan ditentukannya dari dimension and matrix ya. Jadinya akhirnya saya berkesimpulan bahwa memang di angkatan ya dua angkatan sih 2020 2019 harus sedikit dipertegas lagi ya diperkuat lagi terkait dengan datanya. Jadi biar ke depan nggak terlalu loss ya. Jadi nggak apa ya. Jadi masih tetap nyambung gitu bahasannya. Oke, jadi mungkin sebelum itu saya mungkin nge-review terkait dengan tugas yang kemarin ya kita udah ngerjain, kalian udah ngerjain dan udah dikumpulin, udah bikin videonya. Overall, jadi goalnya sebenarnya di awal ya, goalnya kenapa data Google Data Studio itu langsung di awal banget, langsung kalian nyobain biar satu hal ya, yang paling penting adalah biar kalian nyoba gitu. Jadi at least sudah dapat gambarannya sekarang. Oke, Google Data Studio bentuknya seperti itu. Nggak harus udah paham banget. Tapi at least sudah pernah buka, udah pernah ngerti, oh menunya di sini gitu ya. Semakin sering kita pakai aplikasi tersebut, semakin kita salah-salah juga, semakin kita bingung, tapi tetap nyari jawaban ya, nggak bingung terus sudah selesai, maka semakin kita bisa ngerjain Google Data Studio. Gitu, semakin kita ngerti tempat-tempatnya. Kemarin ada beberapa mahasiswa juga yang di angkatan kalian juga yang maksudnya terkait dengan tugas ini juga yang approach secara personal gitu ya, nanya-nanya terkait ini dan itu kok bisa error di sini di situ. Nah gitu ketika saya lihat cara mengerjakannya itu udah lumayan cepat gitu ya, udah lumayan ngerti oh data source-nya gitu langsung di data source gitu ya, atau di sumber datanya langsung dicek di situ, dibuka di situ. Setidaknya udah menggambarkan bahwa prosesnya udah paham. Nah, kalau misalnya ada detail-detail kecil yang memang belum dipahami, itu sangat-sangat wajar ya. Jadi memang goal-nya bukan ngebuat visualisasi data yang bagus untuk di awal ini. Goal-nya adalah kita terbiasa dulu sama Google Data Studio-nya. Jadi ke depan nanti harapannya kita udah kalau ngomong data, oke, ngerti di Google Data Studio itu mau di gimanain, mau di tempatnya di mana, itu udah ngerti gitu. Atau mungkin bahkan
Kita juga ngerti itu bisa nggak di Google Data Studio itu dikerjain kayak gitu atau nggak bisa gitu ya kan kita ngerti akhirnya. Batasannya apa sih di Google Data Studio kalau kita udah pernah ngerjain kan kita ngerti ya. Itu nggak bisa misalnya kita mau ngasih pewarnaan yang khusus gitu ya, pewarnaan yang khusus di desain kan ada ya, jadi di data sebelahnya ada style ya atau desain itu warna-warna segala macam kita bisa tentuin. Nah itu bisa atau enggak kita kan akhirnya ngerti. Jadi kira-kira itu ya. Jadi kalau misalnya di presentasinya juga ada yang nggak lancar banget, itu emang cara kita belajar gitu ya. Kita nggak ada belajar yang udah langsung lancar gitu ya. Ngerjain tugas pun bukan dinilai dari kalian lancar enggaknya doang, tapi dari effortnya kalian ketika effort ya, bukan effort ya. Effortnya kalian untuk nyobain gitu. Jadi untuk nyobain tuh kayak gimana. Nah itu sih yang paling penting ya. Jadi goalnya itu guys, kalian di mata kuliah ini. Jadi memang nggak bisa sama ya. Saya pun juga belajar Google Data Studio itu waktunya lebih dari 1 semester yang jelas gitu. Dan itu learning by doing juga. Nggak bisa cuman ngelihat video doang. Kita langsung udah bisa gitu ya. Oh ngerti paham gitu ya. Cuman ngelihat-ngelihat doang gitu ada video YouTube gitu. Itu nggak bisa, susah. Yang bisa kita lakukan kalau belajar emang bener-bener pengen bener-bener bisa, yaitu ya udah data yang kita punya langsung kita olah di situ. Data yang kita punya olah di situ. Kalau dibuat kayak gini bisa nggak ya? Oh ternyata nggak bisa. Oh kalau dibuat kayak gini bisa nggak ya? Kita browsing-browsing, nyari-nyari lagi. Oh bisa ternyata. Kita mau buat advance lagi seperti kayak gimana bisa. Jadi itu ya. Jadi nggak ada yang minus saya kira dari apa yang udah kalian lakuin di tugas yang kemarin ya. Overall udah oke, yaitu goalnya adalah nyambungin datanya dulu. Jadi datanya bisa dimasukkan ke Google Data Studio-nya. Kemarin juga dari ini ya dari 2019 juga ada yang concern karena datanya itu ketika dipindah ke spreadsheet dari Excel dipindah ke spreadsheet ada format yang berbeda. Nah, itu adalah peran di mana cleansing harusnya dilakukan. Nah, data cleansing itu harus sudah dipelajari juga di literasi data dulu ya. Harusnya dulu udah dipelajari. Cuman nggak apa-apa, karena akhirnya kita tahu bahwa mana yang belum kita pelajarin, jadinya bisa saya review dikit di pertemuan kita kali ini. Gitu, kemudian jadi saya juga ngerti concernnya dari masing-masing kelompok kayak gimana juga, tapi nggak ada yang major ya. Emang tadi itu tujuannya adalah untuk nyambungin datanya dulu, masukin datanya dulu, dan itu udah semuanya udah bisa ngelakuin itu. Oke, saya kira kayak gitu ya. Concern umumnya adalah upload datanya, cleansingnya memang masih bisa jadi masih ada yang kurang gitu kan. Kemudian format datanya tadi saya bilang perlu dicek ulang. Kemudian dimension and matrix masih kurang sesuai. Tapi itu nggak masalah, bukan karena emang bukan itu penilaiannya. Jadi penilaiannya hanya kalian bisa masukin data itu ke Google Data Studio dan bisa ngutak-atik di Google Data Studio-nya. Oke, jadi yang pertama itu ya tadi, jadi terkait dengan evaluasi dari tugas kalian secara umum tadi itu. Kemudian, nah di kita ini nanti untuk penilaian UTS itu kita nggak ada sesi yang khusus UTS gitu ya. Jadi nggak ada sesi yang khusus apa namanya kayak minggu ini dikasih soal UTS tuh nggak. Tapi nanti untuk UTS nanti penilaiannya adalah dari tugas ya. Jadi dari tugas yang nanti akan saya kasih mungkin seminggu atau 2 minggu lagi gitu. Jadi nggak sekarang. Jadi tugasnya dan itu tugasnya juga berkelompok. Jadi itu yang untuk penilaian UTS, nanti yang penilaian UAS nanti baru mandiri ya, sendiri-sendiri dan menggunakan Tableau nanti yang untuk UAS-nya. Tapi nggak perlu khawatir ya, nggak perlu khawatir, please nggak perlu khawatir terkait dengan aplikasi baru nggak bisa segala macam gitu ya. Terus kalau misalnya nggak bisa bagus gimana segala macam enggak ya, penilaiannya nggak serta-merta dari bagus sama informatifnya. Kalau di luar, kalau udah profesional emang itu informatif dan menarik gitu ya. Ada 2 hal itu yang harus kita pertimbangkan. Tapi kalau misalnya di mata kuliah ini enggak. Jadi saya akan lihat effortnya kalian, saya akan melihat sumber data yang kalian pakai dan segala macam itu nanti yang akan jadi penilaiannya ya. Nah, please nggak usah terlalu khawatir masalah nilai. Oke, yang penting nyoba ya. Yang penting kalian emang benar-benar udah pernah nyobain dan sering nyobain gitu aja. Jadi setiap kali ada latihan, please semuanya, semua anggota kelompok bisa nyobain ya, karena kan bisa akses gratis gitu. Dan seperti yang disebutin sama Mbak Rauda kemarin ya, untuk student kan itu ada account gratis ya untuk Tableau ya. Jadi kalian nggak perlu pakai yang dari saya kemarin, yang bajakan ya. Yang saya nggak juga sebut bajakan pada waktu itu, karena ya biar kalian pakai gitu ya. Cuman kita akhirnya
dari kampus ya. Kampus sudah ngajuin, prodi maksudnya, udah saya ajuin untuk request untuk aksesnya student. Jadi nanti akan dapat 1 tahun untuk student, semua student itu semuanya free gitu. Jadi dan itu asli. Dan itu dari tablunya di US sana ya. Jadi itu asli. Jadi kita nggak perlu khawatir apa namanya pakai yang bajakan-bajakan gitu. Dan itu lagi diproses dari tablunya. Jadi please nanti tenang. Jadi kalau nanti udah waktunya tablu, nanti akan saya share detailnya ya terkait instalasi dan kode apa namanya aktivasinya. Jadi kira-kira itu. Alhamdulillahnya bisa dipakai 1 tahun ya, dipakai 1 tahun tablunya nanti. Jadi bisa kalian pakai buat segala macam, pakai buat yang lain-lain juga boleh gitu ya. Jadi setelah kuliah selesai, di data vis selesai, entah kalian mau buat visualisasi nanti ketika tugas akhir dan segala macam, itu boleh gitu ya. Dan ya nanti tugas akhirnya pun kan formatnya juga akan ada adjustment ya. Jadi tugas akhirnya nggak harus bentuknya skripsi, kemungkinan akan ada tugas akhir yang bentuknya project gitu. Jadi yang mau ngerjain project-project tertentu, mau pakai data vis di sebuah perusahaan, itu boleh banget. Nulisnya nggak kayak skripsi nanti, pendekatannya akan berbeda ya. Ya kayak project, kayak kita laporan project. Jadi lebih praktikal gitu, lebih vokasi lah. Kira-kira kayak gitu ya, terkait dengan tugasnya dan goal yang mungkin saya remind lagi di mata kuliah ini gitu. Kemudian terkait input kemarin, yang tentu kalau dari Ikra kemarin dapat banyak input ya buat pembelajaran kita gitu kan. Tapi at least ya itu tadi, at least bahwa apa yang kita pelajari ini sesuai dengan yang ada di mitra ya, sesuai apa yang ada di industri, itu penting banget gitu, karena nggak salah jurusan gitu ya, nggak salah arah gitu. Jangan-jangan ngundang Ikra gitu ya, ternyata yang mereka pakai bukan GDS, bukan Tableau gitu ya, tapi yang lain banget gitu. Nah itu kan melenceng ya. Nah tapi kan kalau kita nggak udah searah nih, cuman pengembangannya untuk bisa ini dikatakan nanti bisa bagus banget ya, emang butuh proses ya. Jadi ya sambil kita jalan, sambil prosesnya jalan bareng gitu. Dan di pertemuan berikutnya kita akan nanti ngebahas, pertemuan ini kita akan ngebahas tentang data dan basic-basic terkait dengan data, tipe-tipe data dan lain sebagainya. Kemudian di minggu depan nanti kita akan belajar tentang tipe data yang kan kita udah ngerti dari pertemuan ini. Nah nanti di minggu depannya tipe data itu kita hubungkan dengan yang namanya dimension and matrix tadi ya. Dimension and matrix itu bahasanya sama. Di Google Data Studio sama di Tableau sama. Namanya dimension and matrix. Jadi dimensionnya apa, matrixnya apa. Apa aja yang bisa masuk dimension, apa aja yang bisa masuk matrix. Gitu. Jadi itu 2 jenis data yang berbeda. Dari 2 tipe data yang berbeda. Jadi makanya nanti kita di hari ini kita ngerti dulu tipe datanya itu kayak gimana dulu. Jadi akhirnya nanti di minggu depan kita baru bisa ngerti, oh ini toh yang masuk dimension, oh ini toh yang masuk matrix gitu. Jadi nggak bisa dibolak-balik gitu ya. Jadi cuman kalau yang kemarin masih belum tepat, nggak sama sekali nggak ada masalah ya, please nggak usah khawatir ya, semuanya emang dari salah, emang harus salah ya, jadi emang harus salah-salah biar kita ngerti gimana yang lebih benar nanti gitu. Kalau kalian bener tapi itu nggak sengaja juga, saya mungkin nggak akan ngoreksi itu kan, jadinya kan kayak udah bener nih gitu ya, udah lanjut aja gitu kan, nanti malah nggak dijelasin. Oke, kira-kira itu. Kemudian di minggu depannya lagi kita akan bahas terkait dengan kontrol ya, kontrol dan data joining. Jadi data joining ini yang saya bilang di awal dulu, kalau misalnya kita menggunakan kalau kita menggunakan 2 atau lebih dataset yang kita gunakan secara bersamaan, kita hubungkan keduanya itu. Jadi bukan 2 data kita buat visualisasinya secara terpisah, enggak ya, tapi kita gabungin. Sementara nih, misal ada yang punya data terkait dengan sebaran puskesmas misalnya, sebaran puskesmas di seluruh Indonesia misalnya. Nah itu kan data yang pertama gitu ya. Di situ ada data, misalnya ada data terkait dengan nama kabupaten. Nah di saat yang sama ada data lain, misalnya data populasi Indonesia, populasi penduduk di Indonesia pada tahun 2019 gitu ya. Dan itu juga udah di-sort berdasarkan kabupatennya. Nah, kan dari 2 data ini bisa kita gabungin gitu ya. Oke, kita sekarang coba ngelihat kalau misalnya di puskesmas di kabupaten tertentu, itu kira-kira kalau kita bandingin dengan jumlah penduduknya, itu kira-kira rasionya berapa. Nah, itu kita bisa lihat dari data joining gitu ya. Jadi datanya
sebenarnya dua dataset, dua data Excel misalnya ya, atau dua data CSV, itu kita masukkan sama-sama ke Google Data Studio, lalu kita joiningkan gitu. Nah, nanti kita bisa nunjukin visualisasinya dengan perbandingan tadi itu rasionya. Kira-kira mana sih kabupaten dengan rasio puskesmas dan jumlah penduduk terbaik gitu ya. Artinya jumlah puskesmasnya itu banyak, penduduknya mungkin nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi satu puskesmas itu bisa handle berapa penduduk gitu misalnya. Jelasnya kayak gitu. Itu namanya data joining. Dan itu nanti kita pelajari di akhir. Dan itu secara prinsip juga sama ya, kayak yang ada di Tableau ya. Yang ada di Tableau itu juga sama, ada data joining juga. Itu nanti yang akan kita praktekin di sana juga. Tapi prinsipnya nanti akan kita pelajari di tengah semester ini. Sedangkan nanti kalau udah masuk Tableau, itu yang kayak dimension, matrix, control, data joining itu udah nggak akan kita bahas secara pemahaman dasarnya ya. Tapi kita langsung prakteknya. Karena kan kita udah ngerti di GDS kayak gitu, tinggal yang di Tableau kayak gimana. Kira-kira kayak gitu ya. Dan sebenarnya pembahasan yang ini agak panjang. Nanti bisa dicek di recordingnya ya kalau misalnya emang ada yang kurang jelas. Karena waktunya juga terbatas gitu ya. Jadi kebetulan dari Bapak Ibu dosen harus MP semuanya ya. Itu emang harus berangkat ke Jakarta di minggu ini, di siang nanti. Jadi memang kita harus siap-siap semuanya. Oke, sebelum dimulai ada yang ditanyain. Oh, CW udah saya buka ya. Silakan segera presensi. Oke, kalau belum ada, silakan ya kalau misalnya tanya langsung di chat aja di situ. Dan sekarang kita akan ngebahas terkait dengan preparing and managing data. Jadi sub bahasan yang akan kita pelajari juga terkait dengan pemahaman kita terhadap data kita sendiri. Kemudian gimana clean up and preparation ya. Clean up and preparation ini termasuk di dalamnya adalah data cleansing. Jadi apa sih cleansing itu kayak gimana secara prinsip. Kemudian yang paling panjang adalah di sini ya, tipe-tipe data. Itu adalah pembahasan yang paling panjang, dan yang terakhir adalah data management, itu cuma singkat doang. Oke, jadi yang pertama adalah understanding your data. Jadi data itu yang kita harus pahami itu seperti apa sih? Nah, di sini kan kalau dari data sendiri, pemahamannya ya, ini harusnya ini basic banget, harusnya di literasi data udah dipelajari ya. Data is information in raw or unorganized form. Jadi emang bentuknya biasanya nggak terorganize gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa ngelihat nih ilustrasinya di sini, big data tuh kayak gini, sedikit acak gitu ya. Sedikit acak. Kemudian analytics. Nah, di analytics itu dibantu sama software analytics untuk mengkategorisasikan biasanya. Jadi untuk berada di kategori-kategori tertentu. Jadi lebih rapi, dan ketika di decision, kita udah decision making-nya dan visualisasi berperan di sini itu udah lebih rapi lagi. Sehingga memang harapannya data yang sedemikian banyak, sedemikian kompleks tadi, ketika divisualisasiin kan bisa jadi simple ya, bisa jadi simple, bisa jadi gampang untuk diambil insight-nya, untuk selanjutnya kita ngambil sebuah decision. Nah, itu tadi adalah information yang refer to, yang mengacu atau mewakili dari kondisi, ide, atau objek tertentu gitu. Jadi jelas lah informasi yang seperti itu tuh disebut data gitu kira-kira. Jadi itu adalah pemahaman secara teoriticalnya. Cuman yang paling penting adalah kita udah ngerti gimana data itu ya. Jadi kayak misalnya data tadi puskesmas gitu. Nah, data puskesmasnya itu kan bisa jadi udah structured banget, bisa jadi belum gitu. Kemudian bentuknya bisa jadi number, bisa jadi alfabet gitu ya, A, B, C, D, E, atau bisa jadi simbol-simbol tertentu yang itu menunjukkan kondisi tertentu gitu ya. Kalau di sini kan condition, berarti puskesmas kondisinya pada tahun 2020 misalnya. Itu kayak gimana? Nah, itu yang disebut dengan data. Kemudian kalau yang ini berhubungan dengan big data ya, tentu nanti kalau misalnya kita udah ada di sebuah perusahaan, apalagi perusahaan udah menengah dan kebesar gitu, data mereka pasti akan sangat banyak dan kompleks. Data set itu pasti juga akan banyak gitu ya. Jadi ada data customer sendiri, data transaksi sendiri, data retur tersendiri, data persediaan tersendiri, data macam-macam gitu ya. Itu bisa jadi data setnya banyak banget gitu ya. Jadi puluhan atau mungkin ratusan bahkan. Dan di perusahaan yang lebih besar lagi ya, apalagi perusahaan teknologi, maka memang backbone-nya mereka adalah data ya. Jadi maka mereka memang punya big data itu. Nah, challenges-nya adalah
ketika mereka gimana harus nyimpen gitu. Storage-nya kayak gimana. Ada yang nyimpen di servernya mereka sendiri, mereka butuh server yang gede, atau mereka bisa nyewa ke cloud ya. Bisa di Google, bisa di Amazon itu, Amazon Web Service gitu ya. Jadi bisa. Kemudian challenge yang kedua adalah interpretasiin nih. Jadi kira-kira data yang banyak tadi itu kita bisa nangkep insight-nya kayak gimana. Nah, itu kan jadi challenge gitu ya. Makanya kita harus paham banget sama datanya. Kemudian security, nah tadi kalau kita ngomong nyimpennya di mana, pasti hubungannya dengan security juga gitu kan. Nyimpennya di mana, cara ngaksesnya gimana, itu berhubungan dengan security-nya. Jadi kalau di sebuah perusahaan, nggak semua orang itu bisa punya akses ke data di perusahaan itu. Misal nih, kita bekerja di Grab gitu ya. Kita bekerja di Grab sebagai tenaga sales. Nah, kita nggak akan punya, kalau tenaga sales eksekutif ya, nggak akan punya akses ke database-nya customer gitu misalnya. Jadi nggak punya akses langsung ke sana, tapi mungkin kita dapat data tersebut dari manajer kita, atau mungkin dari product manager ya, atau dari manajer sebelah gitu. Kemudian ya relevansinya data tersebut dengan bisnis kita gitu ya. Kadang ada data-data yang emang kita kumpulin tapi itu nggak penting buat kita. Accuracy, berarti seberapa akurat data tersebut gitu ya. Itu tergantung juga dengan gimana cara kita ngumpulin datanya. Dan kemudian time bound gitu ya. Jadi memang ya selalu terikat dengan waktu ya. Jadi emang kalau misalnya waktunya ya selalu mutakhir gitu, artinya selalu diperbarui. Ini sekedar dipahami aja ya. Tapi ini satu hal yang penting, beberapa sih yang penting, nggak semuanya. Jadi common misconception ya. Jadi kita cenderung salah persepsi dalam beberapa hal. Yang pertama terkait dengan emphasis on large data sets gitu ya. Jadi kita sering berpikir kalau misalnya, oh kalau data itu gede, kalau data itu banyak banget, jumlah row-nya, jumlah field-nya, maka data tersebut akan lebih informatif gitu. Apakah itu selalu benar? Enggak selalu benar ya. Jadi tergantung dari data yang besar itu kayak gimana di dalamnya, struktur datanya juga kayak gimana, kemudian isiannya kayak gimana juga gitu ya, recordnya kayak gimana. Apakah banyak record yang duplicate misalnya? Ternyata bisa jadi banyak karena banyak duplicate ya, karena ada kesalahan di sistem ketika pengumpulan data. Kayak misalnya Google Form gitu ya. Google Form itu sering mengalami kesalahan sendiri ya ketika ngumpulin data dari responden. Jadi kadang di Google Form itu bisa ke double secara otomatis gitu ya. Jadi cuman yang ngisi sebenarnya cuma sekali, tapi bisa ke entry 2 kali dengan record yang sama persis. Kemudian yang berikutnya adalah time will tell gitu ya. Oh ya udah sih, maksudnya kalau time will tell itu ya nanti kan juga ketahuan sendiri gitu ya. Maksudnya dari data itu nanti mana yang perlu dan mana yang enggak gitu. Enggak seperti itu juga. Kita harus ngeriset, harus ngerti dari awal memang data apa yang kita perluin. Jadi nggak hanya sekedar ngumpulin data gitu ya. Ya udah sih kita pokoknya kumpulin semuanya. Nanti yang mana yang kepake, nggak kayak gitu ya. Jadi emang kita harus biar lebih efisien kerjanya, ya kita harus ngerti data apa yang kita butuhin gitu. Kemudian correlation equals causation gitu. Nah ini yang sering dipersepsiin salah gitu ya. Korelasi, hubungan antara dua hal itu nggak serta-merta berarti bahwa keduanya memiliki hubungan kausal ya, hubungan sebab akibat. Jadi misalnya gini, kalau misalnya kita punya data kayak misalnya tadi puskesmas misalnya, puskesmas, datanya puskesmas, kabupaten, kemudian pendapatan per kapita di kabupaten tersebut dan jumlah puskesmasnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya data seperti itu, kita bisa melihat bahwa ternyata kalau dilihat dari data tersebut, setiap di puskesmas yang berada di kabupaten dengan pendapatan per kapita tinggi, itu jumlah puskesmasnya lebih banyak misalnya. Nah, lalu kita berkesimpulan bahwa pendapatan per kapita yang besar itu menyebabkan adanya puskesmas yang lebih banyak gitu. Nah, itu kan nggak bisa. Itu kan bisa jadi hanya terjadi secara kebetulan gitu ya. Jadi bukan kausal, bukan karena pendapatannya tinggi maka puskesmasnya banyak, bisa jadi ada faktor-faktor lain nih gitu. Jadi bisa jadi ada faktor-faktor lain yang nggak berhubungan dengan pendapatan sebenarnya. Jadi mungkin dari kebijakan pemerintah, awareness masyarakatnya terhadap kesehatan dan lain sebagainya. Atau mungkin dari lokasi geografis gitu ya, itu juga bisa saja terjadi gitu. Nah itu yang nggak bisa kita
nggak bisa kita justifikasi ya. Jadi kalau misalnya sesuatu itu naik dan sesuatu yang lain naik, nggak serta-merta dua hal ini itu menyebabkan satu sama lain gitu ya. Oh, kalau misalnya si A ini naik, angkanya B pasti naik gitu. Nggak juga gitu. Jadi bisa jadi ya itu hanya sampel kita yang kebetulan kayak gitu aja. Kemudian konteks is key, saya kira ya jelas ya kalau konteks is key, jadi kita harus paham konteksnya itu di mana, artinya konteks kayak gimana, ya kondisi pada waktu itu kayak gimana gitu ya. Kita ngerti misalnya sales di tahun 2020 awal gitu ya, sales itu pada turun gitu ya, pada turun. Nah, akhirnya kita ngebandingin nih sales 2020 dengan 2019 yang bagus misalnya kita let's say ngomong transaksi motor gitu ya di Kabupaten Jawa Tengah gitu. Transaksi seluruh dealer motor di Jawa Tengah pada tahun 2019 dan 2020 kita bandingin. 2019 triwulan 1 misalnya Januari sampai dengan Maret itu angkanya tinggi misalnya. Nah, sedangkan di 2020 rendah banget gitu ya. Lalu kita bisa bilang bahwa di 2019 itu kondisinya emang jadi lebih baik secara performa penjualan dan segala macam dibandingkan 2020. Padahal kita harus ngerti konteksnya apa yang terjadi di 2020 awal gitu ya. Jadi kan itu saya pakai contoh yang paling gampang karena di 2020 awal itu kan ada pandemi gitu. Jadi kita harus ngerti bahwa kondisi di situ ada kondisi pandemi. Nah, itu yang bisa kita jadikan pertimbangan-pertimbangan ketika ngelihat data. Jadi nggak serta-merta kita ngelihat tabel doang itu cukup gitu ya. Tapi ada informasi-informasi lain yang mungkin sifatnya kualitatif yang perlu kita pertimbangkan. Kemudian percentage versus percentage point, saya kira ini nggak begitu relevan dengan kita. Yang jelas kita emang harus paham terkait dengan data kita dalam hal kalau misalnya percentage, kalau kita misalnya ngomong bahwa data penjualan gitu ya, data penjualan tahun bulan Februari misalnya 2020 dibandingkan dengan Januari 2020 gitu dibandingkan dengan 1 bulan sebelumnya. Nah, itu kan kita biasanya pakai percentage berapa persen lebih tinggi daripada sebelumnya gitu ya. Kalau percentage point jarang kita pakai. Dan yang terakhir ada average strap. Average strap ini yang paling suka ini ya, paling sering terjadi gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini ya. Jadi kalau misalnya rata-rata saya ngomong nih misalnya rata-rata pendapatan dari orang tua mahasiswa di sekolah vokasi UNS itu adalah 10 juta per bulan. Kalau misalnya saya ngomong kayak gitu. Apakah lantas kita bisa mengkategorisasikan oke, berarti UNS ini masuknya di ya itu tadi ya di range 10 juta kalau misalnya itu kita kategorisasikan sebagai medium gitu ya atau menengah gitu. Apakah lantas itu jadi kesimpulan kita secara mutlak gitu? Harusnya enggak gitu ya. Tapi kita sering kayak gitu. Kalau rata-ratanya segitu, oh ya wes gitu gitu. Padahal kita masih harus melihat adanya outlier ya namanya, outlier. Jadi di sini sih belum saya tambahkan ya outlier. Outlier itu kalau misalnya nih ternyata pendapatan rata-rata emang ada 10 juta tadi didapatkan emang dari ada yang pendapatannya 5 juta, ada yang pendapatannya 8 juta, terus ternyata di luar itu ada yang pendapatannya juga 100 juta misalnya sebulan gitu ya. Mungkin 1, 2, 3 orang yang pendapatannya 100 juta atau mungkin lebih gitu. Nah, di situ kan kita nggak bisa jadinya asal ngelihat dari rata-rata doang, oh kalau rata-ratanya segitu ya udah kesimpulannya adalah nilai nilai UKT adalah sekian misalnya kalau misalnya kita ngambil kebijakan seperti itu ya. Makanya kita harus melihat faktor-faktor yang lainnya juga. Nah, kira-kira itu average strap ya. Kalau di sini ini menunjukkan bahwa konteks tadi ya, konteks tadi jadi penting gitu. Kalau misalnya ini health expenditure in Finland, kalau kita cuma ngelihat dari yang kanan gitu ya, itu kan kayak stabil banget gitu ya, kayak stabil-stabil aja ini kayak cuma ada di satu segmen gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari yang kiri, itu kayak ada memang peningkatan yang secara signifikan ya. Jadi 4.000 ke 8.000. Makanya kita juga harus hati-hati untuk menentukan skalanya ini ya. Kita bakal pakai skala seberapa besar. Jadi kalau memang optimumnya nilai maksimalnya adalah di sekitar 8.000 10.000-an, makanya kita pakai optimumnya di situ gitu. Yang kiri itu lebih representatif daripada yang kanan. Karena yang kanan di sini kelihatan banget kalau landai banget ya. Kecuali kalau kita di saat yang sama juga ngebandingin dengan grafik yang sama misalnya
ada di belakangnya sini, itu nilainya tinggi-tinggi ya, sampai 30.000 dan segala macam. Jadi itu kira-kira. Nah, ini yang average strap tadi ya, average strap. Jadi nggak bisa dipukul rata-rata itu sebagai apa ya? Ya kita nggak bisa menggeneralisasikan rata-rata gitu ya. Jadi itu yang perlu tadi sih saya kira contohnya udah cukup ya. Yang untuk average strap ini saya kira nggak perlu dijelasin lagi. Nah berikutnya terkait dengan clean up and preparation. Oh sebentar sebelum sampai clean up dulu mungkin yang dari sini tadi yang ditanyain mungkin sampai dengan sini. Belum ada. Ini sebenarnya sih kalau di literasi data harusnya beberapa pertemuan ya, jadi nggak satu pertemuan kayak data cleansing ini seharusnya satu pertemuan sendiri gitu. Jadi cuman ya udah karena memang udah nggak dipelajari gitu ya, dan kalau misalnya kita bahas di data visualization satu-satu juga waktunya di kita nggak cukup ya, nanti nggak kebahas tabelnya. Nah ini adalah data cleansing. Data cleansing itu apa sih sebenarnya? Mungkin udah beberapa kali disebut ya saya nyebut, tapi mungkin kalian mungkin nggak semuanya bisa relate karena ya emang belum pernah dipelajari gitu ya di kelas. Data cleansing itu adalah kita nyari data mana sih kira-kira yang nggak komplit ya, yang nggak lengkap gitu, atau nggak bener, atau nggak akurat, atau nggak relevan dengan data secara keseluruhan ya. Nah kemudian data tadi itu kita replace itu ya kita benerin sama yang bener harusnya kayak gimana, atau modifying ya, atau kita ngemodifikasi tadi datanya ya sama ini kayak replacing tadi, atau kita ya udah kalau data ini benar-benar hancur gitu ya, datanya yang ada row tertentu yang entry-nya ngawur, ya udah langsung dihapus gitu. Let's say kayak gini, kalau misalnya ada data ketika kalian submit tugas gitu ya, ketika kalian submit tugas, di situ ada dari kalian misalnya ngentry nih salah gitu. Jadi file yang kalian upload udah bener. Di situ ada nama kelompoknya, nama kelasnya dan segala macam udah bener. Tapi ketika kalian ngeklik kelasnya itu salah. Misalnya dari 2019B jadi 2019A gitu ya. Nah, ketika saya cek data tersebut kan ketika saya buka loh ini tag-nya di formnya kok 2019A, tapi kok kerjaannya 19B. Mana yang lebih bener kan saya tahu kan harusnya yang bener yang file upload gitu kan. Dan saya juga bisa cek sebenarnya dari alamat email pengirim gitu. Nah, dengan dasar itulah saya bisa memodifikasi datanya ya. Oh berarti data ini harus dimodifikasi, nggak saya hapus dong. Kalau saya hapus ya submit kalian hilang gitu kan. Jadi makanya saya modifikasi datanya jadi 2019B gitu yang benar. Jadi bukan A. Nah itu adalah modifikasi. Nah gimana kalau misalnya ada yang iseng ngisi coba-coba misalnya ngisi di formnya submit tugas gitu ya, bisa atau enggak ngecek-ngecek doang gitu. Cuman ngisinya ngawur, asal aja ngisinya, segala macam dimasukin, yang disubmit juga filenya juga file apapun gitu ya. Nah itu bisa dikategorikan sebagai file yang record yang nggak terpakai ya. Jadi nanti yang nggak terpakai ini karena memang irrelevant tadi ya, bisa irrelevant, bisa incorrect gitu. Makanya datanya bakal saya hapus gitu. Jadi cleansing ini ditentukan oleh konteksnya juga ya. Jadi nggak tiba-tiba kalau misalnya data itu isiannya lengkap, itu kita anggap data itu selalu benar, enggak gitu ya. Jadi akan ada di mana datanya lengkap, semuanya keisi, tapi kurang tepat gitu. Maka itu yang harus kita modifikasi. Kalau emang ada isian yang ngasal, ada isian yang salah banget, error banget, ya nanti itu yang kita exclude ya atau kita hapus. Jadi kira-kira itu ya tentang cleansing ya. Jadi saya rasa nggak gitu susah ya untuk melihat cleansing yang seperti minggu lalu kalau nggak salah udah pernah ditanyain juga gimana caranya cleansing. Yang pertama adalah emang dari scanning ya. Scan itu emang kita ngelihat secara langsung data per data gitu. Jadi tapi secara cepat doang dari atas ke bawah. Cuman kalau datanya ratusan banget atau ribuan banget atau bahkan lebih dari itu nggak bisa dilakukan ya. Itu bukan opsi. Nah, opsi yang kedua adalah dari filtering ya. Kalau misalnya dari Excel itu opsi yang bisa kita pakai adalah kita filter, kita nanti cari data-data yang kosong itu bisa gitu. Atau kita pakai formula tertentu gitu ya. Pakai formula tertentu di Excel untuk nyari data yang kosong tadi itu. Itu juga bisa.
atau pakai pivot table gitu ya. Pivot table nanti ada yang nyari yang di datanya blank atau segala macam. Nanti di pivot table kan langsung dikategorisasikan tuh di row-nya apa misalnya yang row-nya nyeleneh, nanti kita langsung cari itu file yang mana, kita benerin atau kita hapus. Jadi kayak gitu sih kira-kira untuk data cleansing gitu ya. Kalau benefitnya data cleansing itu apa buat kita ya? Ya datanya valid gitu ya, datanya emang bisa kita olah akhirnya gitu. Kalau misalnya datanya tadi berantakan, maka nanti akan ada kalau misalnya data visualization-nya juga akan ada nanti dimension yang muncul atau matrix yang muncul itu yang aneh ya, yang lompat-lompat gitu. Jadi misal harusnya nggak ada misalnya. Jadi misal umur, kita ngomong umur gitu ya, usia dari mahasiswa di sekolah vokasi gitu ya, rata-rata usianya berapa? Kita tunjukin ya, yang rata-rata usia 18, yang usia 18 berapa orang, 19 berapa orang, 20 berapa orang gitu. Misalnya kita tunjukin, kita kategorisasikan seperti itu. Nah, ternyata ada di satu kategori yang isinya adalah nol gitu ya. Nah, itu kan berarti ada data yang salah. Ada data yang ke input di tanggal lahirnya mungkin nggak keisi atau keisi salah. Jadinya di situ disebutnya nol atau nul ya. Nol angka atau nul, tulisan NULL gitu. Jadi bisa jadi kayak gitu nanti hasilnya. Jadi itu yang data yang harus kita cleansing. Yang jelas increase productivity ya jelas gitu ya. Streamline business practice yes gitu. Tentu ya itu tadi sih manfaatnya buat kita ya. Ya emang data harus clean ya. Data emang harus bersih gitu. Cuman emang kita nggak bisa jamin ya bahwa data yang setiap masuk ke kita itu udah langsung kita pastiin benar-benar clean gitu enggak. Jadi makanya memang di saat-saat tertentu kita harus ngelakuin cleansing itu secara mandiri gitu. Nah, data cleansing itu kayak disebutin Mbak Raudo ya di minggu lalu, itu kalau kita ngelakuinnya di mana? Ngelakuinnya ya di Excel gitu ya. Ngelakuinnya kalau data kita itu data Excel S atau Excel SX, ya di Excel berarti gitu. Ataupun data CSV gitu ya, kita bisa masukin ke Excel untuk kita olah lagi. Atau pakai Notepad++ gitu juga bisa gitu ya. Cuman mungkin kita nggak terbiasa. Nah, yang paling gampang memang pakai Excel tadi itu. Jadi kita lakukan sortasi, kita lakukan filtering, kita tambahin formula, kita pakai pivot table dan segala macam itu bisa di sana. Kalau di aplikasi BI-nya sendiri, aplikasi data visualization, emang jarang yang menyediakan untuk ngotak-atik datanya kayak gitu ya, untuk nyiapin datanya. Tapi khusus di Tableau nanti kayaknya kalau nggak salah nanti di lisensi yang kalian dapat juga termasuk itu ada namanya Tableau Data Prep gitu ya. Tableau Data Prep itu ya buat nyiapin itu. Sekedar buat dicoba-coba aja sih. Nanti tetap mungkin kalian yang udah terbiasa pakai Excel tetap cleansing dan segala macam boleh tetap pakai di Excel ya. Cuman buat kita ngerti aja. Karena kalau di industri ya biasanya paketnya lengkap ya Tableau-nya. Itu kira-kira. Kemudian yang berikutnya ada namanya data deduping ya. Sesuai namanya ya. Namanya disingkat sebenarnya deduping ini ya, ini duplicate ya. Jadi dari data duplikat itu yang ganda-ganda, baik itu yang tadi saya bilang ya, entah itu 1, 2 atau berapa, itu dihapus. Jadi di-eliminate gitu. Nah, manfaatnya apa? Ya manfaatnya biar data kita benar gitu ya. Kalau nggak kita hapus kan jadi salah ya. Kalau misalnya di situ ada kita ngitung ngelihat rata-rata dari 10 orang gitu ya, umur mereka berapa, ketambahan 5 duplikatnya mereka gitu, jadinya kan salah, nanti bisa salah hasilnya ya rata-ratanya, karena kan jadinya di rata-rata dari 15 orang dan ada 5 orang dan ada 5 records yang itu adalah duplikatan dari yang udah ada gitu, jadinya nanti nggak akan sesuai. Makanya data duplikat juga perlu kita cek gitu ya, apakah ada atau enggak. Kalau buat kita sih fungsinya manfaatnya data duplikat itu harus dihapus ya, kita ketika ngakses datanya jadi nggak terlalu berat ya. Itu tergantung sih sebenarnya jumlah duplikatnya ada berapa banyak gitu. Cuman kalau duplikatnya sedikit ya sebenarnya nggak gitu ngaruh ya. Cuman ngaruhnya adalah di hasilnya. Sama di server pun juga kayak gitu ya. Kalau semakin banyak data duplikat, semakin banyak datanya tapi data tersebut nggak relevan, maka ya jadinya salah datanya. Itu. Sampai situ dulu, sampai data preparation and cleansing. Ada tanggapan nggak?
Belum ada. Ya, saya yakin nggak semuanya udah bisa langsung nangkep ya dari materi ini. Nanti boleh di-refresh lagi saya upload di YouTube nanti. Karena memang tadi yang saya sebut ya, jadi ini sebenarnya materi harusnya dari beberapa pertemuan di literasi data, tapi saya jadiin satu gitu. Karena kalau kalian lulus di bagian ini, agak susah nanti untuk mencernanya di bagian data visualization ya, yang data types, dimension matrix itu nanti salah posisiin di situ. Kalian ngerti istilahnya tapi nggak ngerti prinsipnya apa di balik itu gitu ya. Jadi makanya bisa salah nanti gitu. Oke, jadi different types of data ini ya. Kalau ini secara umum dulu yang kita mulai. Itu ada data terstruktur, data semi terstruktur, dan data yang tidak terstruktur. Kalau data yang terstruktur itu kayak gimana? Ya kayak yang kalian pakai di Excel itu adalah data-data yang sudah terstruktur ya. Jadi itu adalah data-data yang udah rapi gitu. Information with a high degree of organization. Jadi udah diorganize secara rapi. Di situ ada tabel-tabelnya dan segala macam gitu ya. Isinya udah lengkap, itu adalah data terstruktur. Kemudian yang kedua ada namanya data semi-structured atau data semi terstruktur. Yaitu adalah information which does not conform with the formal structure of data models gitu ya. Jadi ya datanya ini data ini ada sebenarnya ya, ada dan lengkap dan sesuai relevan, tapi cuman nggak sesuai dengan formatnya. Harusnya formatnya data yang kita pakai biasanya adalah CSV, data yang kita pakai Excel, misalnya XLSX gitu ya, dan lain sebagainya, ternyata enggak, masih dalam bentuk lain gitu. Jadi emang harus kita sesuaikan lagi dengan data yang terstruktur kalau misalnya mau kita olah. Atau yang terakhir ada unstructured data, yaitu adalah information that either does not have a predefined data model or is not organized in a predefined manner. Jadi emang datanya udah kacau nih, datanya bisa jadi cuma berupa tulisan gitu ya, berupa paragraf, itu juga bisa berupa data ya. Di situ bisa banyak data, misalnya paragraf pertama misalnya menyimpulkan bahwa di situ ada keterangannya pendapatan bruto di daerah tertentu adalah sebesar sekian gitu lah, meningkat sekian persen dari tahun sebelumnya sekian persen. Di situ banyak angka-angka tapi datanya adalah berupa paragraf. Nah, itu kita sebut dengan unstructured data. Atau bisa jadi kalau misalnya kita habis interview orang nih, habis misalnya kita mau riset terkait dengan produk kita nginterview. Misalnya akhirnya Salsa gitu ya, nginterview seseorang atau beberapa orang terkait dengan produk yang Salsa mau launch gitu. Misalnya produknya adalah produk let's say produk hijab gitu ya, jualan hijab gitu kan, atau mau produksi sendiri. Nah, kira-kira orang tuh suka atau enggak, concernnya mereka kayak apa dan segala macam. Itu ditanyain kan sama Salsa. Nah, Salsa nge-record itu. Nah, Salsa juga karena orangnya banyak yang ditanyain ya, mungkin sekitar 50 orang, nggak bisa dong kita nyimpulin langsung dari dari ketika kita interview kita langsung nyimpulin gitu ya. Kalau yang ngelakuin Salsa sendiri mungkin bisa gitu ya. Oh, Salsa ya secara mandiri gitu ya. Oke, yang kemarin orang bilang kayak gini, orang bilang kayak gini segala macam, dia nyimpulin. Bagaimana kalau misalnya interviewnya dilakukan oleh beberapa orang yang berbeda gitu ya. Jadi 10 orang yang ngelakuin Salsa, 10 orang ada Maisela, 10 orang lagi yang lainnya juga. Sampai ada 5 orang gitu ya. Maka kan kita butuh data berupa tulisan. Makanya tadi setelah di-record, datanya diubah jadi data tulisan. Nah, itu kan masih berupa paragraf gitu ya. Kata-katanya dari mereka ditulis dengan letterlux gitu ya. Menurut saya sih sukanya itu kalau misalnya pakai hijab tuh yang bahannya ini sih Mbak gitu. Kalau yang bahannya ini tuh saya kurang suka karena concern ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu kan datanya masih berupa paragraf banget. Itu yang kita sebut dengan unstructured data. Nah, kemudian ini yang penting banget. Ini penting banget terkait dengan, jadi ada di sini ada 3 tipe data ya. Tipe data yang pertama adalah yang secara umum, yang ini tadi. Kemudian tipe yang kedua adalah yang berdasarkan statistik. Data types di sini terbagi menjadi 2 ya, langsung categorical dan numerical. Categorical itu kayak gimana? Di sini bisa ada penjelasannya. Categorical data represent characteristics gitu ya. Jadi kayak namanya itu represent karakteristik. Jadi ada karakteristik tertentu yang diwakili oleh data tersebut gitu. Itu kayak gimana sih bentuknya? Nah, itu ya. Therefore, it can represent things like a person's gender, language, etc. Gitu. Categorical data can also take on numerical values. Example 1 for female and 0 for male.
Note that those numbers don't have mathematical meaning. Itu artinya kayak gini. Jadi sebenarnya itu cuman mengkategorisasikan doang gitu ya. Jadi data itu sebenarnya nggak punya nilai angka yang bisa kita tambahkan atau kurangkan atau pakai operasi matematika yang lain gitu ya, dikalikan, dibagi segala macam nggak bisa gitu. Jadi kan sering ya kalau misalnya kita nandain kategori tertentu kita pakai angka misalnya. Kayak tadi di sini contohnya adalah one for male, one for female, zero for male gitu ya. Kita langsung kayak gitu. Jadi kalau 1 itu cewek, kalau 0 itu cowok. Nah, apakah bisa nih kalau misalnya female ditambah male itu sama dengan 1 nilainya? Kan enggak gitu ya. Kalau female, 1 female ditambah 1 male ya tetap 2 orang gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari value-nya di sini 1 ditambah 0 sama dengan 1, itu kan nggak sama. Bukan itu yang dimaksud. Itu cuma label doang gitu ya. Cuma label doang yang categorical ini, walaupun berupa angka. Tapi seringkali juga nggak berupa angka gitu ya. Seringkali juga berupa kabupaten, misalnya itu categorical gitu ya. Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Ciamis misalnya, itu nama kabupaten. Nah, itu adalah label gitu. Tapi bisa jadi di saat yang sama, kota-kota tersebut, kabupaten tersebut juga punya ID berupa angka gitu ya. Juga punya ID berupa angka. Apa kode pos misalnya. Nah, kode pos itu kan nggak bisa ditambah gitu ya. Kode pos berarti total seluruh kode pos yang ada di Surakarta gitu ya. Berarti semua kode pos dijumlahkan. Nah, itu kan nggak bisa. Nah, itu yang sempat terjadi di tugas kalian. But it's fine ya, nggak ada masalah, nggak oke-oke aja. Kita emang masih belum belajar ke sana. Itu nggak bisa ditambah gitu. Jadi kalau ID gitu nggak bisa ditambah. Kayak NIM kalian itu nggak bisa ditambah. Jadi kayak misalnya NIM-nya siapa Wahyu sama NIM-nya Aurel gitu ya. Itu mau ditambah nggak bisa gitu. Ya Nur Wahyu 1 orang gitu ya. Aurel ya Aurel doang gitu. Nggak bisa lantas kalau misalnya Nur Wahyu bareng Aurel itu maka NIM-nya adalah gabungan dari mereka. Nggak bisa. Atau dikalikan, dibagikan, nggak bisa. Total kita ngitung total NIM itu adalah ya jumlah count-nya ya, bukan jumlah sum-nya. Jadi jumlah count-nya berapa? Kalau misalnya di sini ada 25 orang, 23 orang gitu ya. Maka ya 23. Jumlah NIM yang ada di kelas B itu maka hanya ada 23 NIM. Jadi nggak bisa kita jumlahkan NIM-nya ya. NIM-nya sekian ditambah NIM sekian jadi berapa ratus ribu gitu kan seolah-olah panjang. Nah, jadi itu kira-kira yang kategorikal ya. Jadi itu cuma label doang. Walaupun bentuknya alfabet, walaupun bentuknya itu apa namanya huruf atau bentuknya itu angka, itu cuma kategori doang gitu. Jadi bukan menunjukkan nilainya dia. Nah, yang sebelahnya ada yang namanya numerical ya. Numerical ini adalah yang berupa angka yang punya nilai yang bisa ditambah kurangkan tadi itu gitu, yang bisa dijumlahkan, bisa dikurangin, bisa dibagi dan lain sebagainya gitu. Jadi contohnya kayak gimana? Contohnya adalah kalau kategorikal tadi nama Kabupaten Sumedang punya misalnya 1 juta penduduk gitu ya. Nah, 1 juta penduduknya itu adalah numerical gitu. Kemudian kita bisa bilang Kabupaten Ciamis punya 500.000 penduduk. Kabupaten Ciamisnya itu kategorikal, 500.000-nya itu adalah numerical. Kabupatennya nggak bisa ditambah gitu ya. Misalnya ada ID-nya juga kabupatennya nggak bisa ditambah, tapi numericalnya bisa. Oke, berarti jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Ciamis adalah 1.500.000. Itu numerical gitu. Jadi data itu kita bagi menjadi 2 tipe itu. Yang itu merepresentasikan ya nanti ya. Ini penting buat dipahami karena ini nanti akan mewakili ketika masuk ke dimension dan masuk ke matrix gitu. Nah, bisa dapat bayangan kan kira-kira mana yang masuk dimension, mana yang masuk matrix? Yang masuk ke dimension adalah yang categorical. Dan masuk ke matrix adalah yang numerical gitu ya. Jadi yang numerical doang, yang ada jumlahnya doang, yang bisa dijumlah, bisa dihitung, itu yang boleh masuk numerical gitu ya. Bisa masuk ke matrix. Jadi kalau di luar itu nggak bisa. Oke, kita lanjut ya di bawahnya nih. Di bawahnya ini categorical ada ordinal sama nominal, di numerical ada interval sama ratio. Itu kayak gimana kira-kira? Nah, kalau nominal itu represent discrete units and are used to label variables that have no quantitative value. Just think of them as labels gitu ya. Jadi kalau nominal itu ya kayak female, male gitu ya. Jadi contohnya gini, female tadi kan nilainya 1 gitu ya. Male itu kita kasih kode 0. Nah, karena 1 dan 0, 1 itu kan lebih tinggi dari 0 ya. Apakah 1 itu lebih bagus daripada 0? Enggak, gitu kan.
Jadi di sini nggak ada hubungannya dengan lebih bagus, lebih tinggi, nggak ada, karena kita nggak bisa menggunakan operasi matematika di sini, gitu. Atau nilainya misalnya male yang eh, 2 gitu ya, male 2, female 1 gitu ya. Nah, terus ada yang protes itu, wah nggak mau dong Pak, female kenapa dikasih cuman label 1 doang gitu. Ya itu nggak ada hubungannya gitu ya, itu nggak ada hubungannya dengan nilai yang diberikan, itu cuma label doang gitu, label angkanya doang gitu. Entah female mau dikasih nilai 9 kayak, male dikasih nilai 1 gitu juga nggak masalah, sama aja gitu ya, itu cuma label doang. Jadi nggak berarti apa-apa 1 dan 0-nya tadi itu. Jadi nggak bisa 0 lebih kecil dari 1 atau 1 lebih besar dari 2 dan segala macam. Sama kalau misalnya ini ya, language gitu contohnya, kita kasih kode juga, ya nggak ada bahasa yang lain lebih bagus dari bahasa yang lain gitu kan, nggak bisa disimpulkan kayak gitu juga. Nah yang kedua ada namanya ordinal tadi ya, yang di categorical tadi. Ordinal ini sesuai dengan namanya ya, order. Order itu urut ya. Jadi order itu urut. Ordinal values represent discrete and ordered units. It is therefore nearly the same as nominal data. Jadi mirip sebenarnya dengan nominal data yang barusan kita bahas ini. Cuman kalau di sini orderingnya itu matters gitu. Jadi urutannya itu matters. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak educational background di sini. Jadi urutannya itu jadi matters ya. Elementary school atau SD kita kasih label 1. High school, SMP SMA kita kasih label 2. Undergraduate gitu ya, kayak sarjana atau diploma gitu kita kasih angka 3, dan graduate S2 itu kita kasih angka 4. Urutannya kan matters ya. Urutannya jadi penting gitu. Jadi kenapa graduate itu angkanya 4? Karena emang 4 lebih tinggi secara proses daripada yang elementary school gitu. Jadi sebenarnya sama-sama dikasih label, cuman labelnya jadi penting di sini. Beda kalau cewek sama cowok tadi nggak penting ya. Mana yang lebih gede, 1, 0, 0, 1 sama aja. Tapi kalau di sini bisa beda. Gitu kira-kira. Kemudian ada interval data ya. Interval data ini tadi saya refresh mungkin yang di sini biar nggak lupa. Interval itu ada yang di bawahnya numerical ya, interval dan rasio. Kalian barusan kita bahas kan ordinal dan nominal ya, udahan ya. Sekarang kita bahas yang biru ini, interval dan rasio. Itu berarti data yang kita bisa jumlahin ya, kita bisa hitung. Interval values represent ordered units that have the same difference. Therefore, we speak of interval data when we have a variable that contains numeric values that are ordered and where we know that exact differences between the values. Artinya gini, urutan itu ada dan setiap lompatan, setiap urutan tadi itu menunjukkan jarak yang sama. Jadi artinya kayak gini, kalau misalnya di contoh di sini adalah temperatur ya, temperatur 5 derajat Celcius ke 10 derajat Celcius itu kan jaraknya 5 gitu ya. Dan emang bakal kerasa 5 derajat lebih tinggi gitu ya. Sama 10 derajat ke 15 juga jaraknya 5. Itu akan ada memang feeling yang 5 derajat lebih tinggi tadi itu. Nah, itu yang dimaksud interval data seperti ini. Jadi memang lompatan yang sama, misalnya ada intervalnya ada 1 poin gitu ya. 1 poin, penambahan 1 poin itu emang merepresentasikan 1 poin real gitu ya. Jadi emang ada penambahan berjenjang yang intervalnya sama secara terus-menerus. Itu interval data. Yang kedua ada ratio data. Ratio values are also ordered units that have the same difference. Ratio values are the same as interval values with the difference that they do have an absolute zero. Jadi kalau yang rasio data itu yang cenderung punya absolute zero, artinya ya dimulai dari 0 gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong panjang gitu ya, panjang kan nggak ada yang minus ya, tinggi badan gitu nggak ada yang minus gitu ya. Tinggi badan minus itu kayak gimana? Berat badan nggak ada yang minus gitu, semuanya dari zero dan nambah gitu ya. Beda dengan yang temperatur tadi contohnya gitu. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Jadi data ini bisa ditambah kurang gitu ya. Kalau misalnya berat badan gitu ya, berat badan saya misalnya 65 kilo ditambah berat badan teman saya misalnya ada 80 kilo. Berapa berat badan total dari dua orang ini ya 65 tambah 80 gitu ya, 145 bisa ditambah gitu kan. Sama kayak misalnya tadi berapa derajat gitu ya. Itu bisa ditambah rata-rata, bisa di rata-rata dan segala macam. Jadi kayak gitu ya, paham ya perbedaannya ya antara yang ini tadi, antara data yang categorical dan numerical.
Ini penting banget untuk di statistik, secara statistik dan secara umum sih sebenarnya kita juga harus paham dengan yang jenis dua data ini. Karena ini nanti akan kita pakai yang tadi untuk mengelompokkan mana yang masuk dimension, mana yang masuk ke matrix. Jadi biar kita nggak salah ketika ngebuat sebuah chart gitu ya. Oke, itu tentang data yang secara statistik. Dan yang ketiga adalah data, tipe data ketika kita ngomong di dalam sebuah programming. Wah, ini agak horor dikit ya bahasanya, tapi nggak sehoror itu ya. Jadi programming ini akan jadi salah satu mata kuliah juga yang akan kalian terima kalau misalnya kalian nanti D4 ya. Kalau D4-nya jadi, maksudnya bukan jadi, kalau D4-nya, kalau kalian semuanya jadi ke D4 gitu ya. D4-nya insya Allah pasti jadi ya, apapun metodenya. Cuman kalau misalnya kalian nanti langsung D4, kalian akan menerima programming ini. Kenapa programming ini jadi penting gitu ya? Ini agak sedikit keluar dari bahasan yang ini ya. Kenapa programming penting? Coba deh ya di search gitu ya, kerjaan-kerjaan yang kekinian ya terkait di bidang marketing. Mereka udah mulai mensyaratkan kita udah bisa ngebaca data gitu ya. Oke, ngebaca datanya udah bisa mungkin ya. Tapi cara kita memperoleh data itu dari mana gitu. Biasanya kan dari data database ya, dari database-nya sebuah perusahaan. Kalau kita dikasih akses ke database sebuah perusahaan, apakah datanya berupa data Excel seperti yang kita pakai biasanya kayak data di Google Drive gitu ya, atau data di Explorer kita bisa cuma ngambil-ngambil doang kayak gitu? Jawabannya adalah no ya, jawabannya enggak banget. Jadi untuk bisa ngekstrak data-data dari database tadi, kita perlu bahasa programmingnya gitu. Jadi itulah kenapa akhirnya penting buat kita. Nah, kita udah ngomong kan dari kemarin, udah tahu kita bisa buat data visualization. Tapi kita nggak punya datanya gitu ya. Nah, datanya ada di database gitu, tapi kita nggak bisa ngambil itu. Nah, jadi kan agak ini ya, agak miss gitu linknya. Jadi makanya kita harus bisa juga untuk bisa secara basic at least ya, paham gimana caranya narik data, kemudian mengkategorisasikan data dan segala macam dengan programming nanti. Makanya itu jadi penting. Coba bisa dicek ya nanti ya kayak di perusahaan-perusahaan yang kekinian-kekinian deh gitu. Itu biasanya mereka mensyaratkan ada bahasa pemrograman basic yang kita udah harus pahami ya, atau itu sebuah nilai tambah buat pelamar. Nah, itu yang mungkin belum bisa dipelajari di level D3 ya, karena memang butuh satu mata kuliah khusus untuk programming sendiri. Yang kemungkinan adalah nanti yang akan dipakai adalah Python ya, karena Python yang paling populer untuk saat ini. Paling banyak dipakai. Nah, cuman nggak perlu ngerasa, waduh programming kayak bakal kayak gimana, ribet dan segala macam. Enggak ya, programming itu nggak seribet itu kalau misalnya kita pakai ya. Bukan programming buat app dan segala macam, itu bakal beda. Kalau yang programming yang buat bahasa pemrograman kita untuk mengakses data dan lain sebagainya nanti cenderung lebih sederhana dan juga ya nggak terlalu jauh sebenarnya. Ya butuh belajar sih tetap ya, tapi nggak terlalu jauh dengan formula-formula yang ada di Excel gitu. Jadi kalau di Excel ada average, ada sum, ada segala macam gitu ya. Itu ada padanannya di programming, di Python tadi itu ya. Jadi ada perintah yang mirip-mirip kayak gitu gitulah. Cara penulisannya pun juga agak mirip-mirip. Jadi nggak usah terlalu khawatir terkait dengan programming ya. Nah, makanya kita harus ngerti, harus bisa, dan harus paham juga. Yang pertama adalah tentang data types di dalam programming gitu ya. Ini juga sama berkaitan dengan yang di statistik tadi. Jadi kalau di programming itu ada sebutannya ada string, integer, kemudian float, boolean, dan array gitu. Jadi ada yang basic, ada ini ya. Nah, nanti yang nggak basic ada beberapa lagi. Yang basic adalah ini yang harus kita pahami. Jadi string itu yang kayak gimana? String itu adalah 321 kayak gini ya. Ini angka sebenarnya, tapi angka ini bukan angka mathematical value, bukan angka yang bisa kita artikan sebagai itu angka 321, enggak. Itu kita bacanya harusnya adalah 321, bukan 321. Karena itu cuma karakter doang gitu ya. Kayak kita ngomong Jisamsu gitu ya. Jisamsu itu apakah angka ratusan gitu ya, bisa jadi ya, bisa jadi enggak sih, tergantung persepsi orang ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong dari, kalau misalnya Ji Samsu itu berarti 234, ya berarti dia string gitu ya, Ji Samsu gitu ya, bukan Ji ratus berapa gitu kan nggak kayak gitu.
Nah, saya rasa harapannya dapat gambarannya ya. Jadi string di sini 321 bukan 321. Artinya string yang satu dengan string yang lain itu nggak bisa ditambahkan. Jadi kalau string yang pertama adalah 321 tadi ya, string yang kedua itu adalah 10 misalnya, maka nggak bisa string A ditambah, kalau misalnya string 321 ditambah string 10, jadinya adalah kalau di pemrograman ya adalah 32110. Jadi kayak ditambahkan. Jadi sama kayak di Excel sebenarnya juga ada ya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya bentuknya teks tapi angka 321 ditambahkan 10 maka jadinya adalah 32110 gitu. Jadi bukan 331 gitu ya. Nah, berbeda kalau misalnya formatnya adalah integer ya. Integer itu adalah whole number. Jadi whole number itu berapapun ya, berapapun nomornya, bisa positif, bisa minus, tapi harus bulat. Itu adalah integer ya. Atau biasanya disingkat INT. Ya ini yang kanan ini ya, INT doang kayak gitu. Jadi itu adalah 321 kalau yang di sini. Jadi itu bisa ditambah-tambah. Kalau integer 321 ditambah integer 10, maka hasilnya adalah integer juga 331 gitu. Jadi itu bisa ditambah. Nah, kemudian yang sedikit berbeda dengan integer adalah float ya. Kalau float itu sebenarnya sama dengan integer tapi dia bisa nambahkan angka desimalnya. Jadi 321,2 misalnya ditambahkan float 0,8 hasilnya berapa? Ya 322 gitu kalau di floatnya ya. Nah, kalau boolean ini bukan boolean ya, bukan boolean bully. Boolean. Boolean ini adalah binary options gitu. Kalau misalnya iya dan enggak, sudah dan belum, itu adalah boolean. Jadi cuman menunjukkan pilihan aja dari kayak misalnya ini true or false gitu ya. Pilihan option aja. Jadi nilainya kayak gitu. Kadang nilainya bisa kita nilai true-nya itu kita nilai 1, false-nya kita nilai 0. Tapi itu nggak bisa dihitung ya. Itu masuknya tadi adalah data categorical gitu kan. Kemudian yang berikutnya ada array. Array ini adalah list of values ya. List of values itu kalau mungkin di SMA ada yang belajar matriks ya, tentang matriks di matematika, mungkin ada ya yang dari IPA mungkin. Nah, itu ya kayak array di sini. Array itu emang rangkaian beberapa angka gitu ya yang jadi satu. Jadi array X misalnya itu adalah angka 321 yang berupa string, kemudian berupa integer dan berupa lain-lain dan lain sebagainya. Itu cuma kumpulan doang. Tapi yang paling penting adalah tiga yang paling atas. String, integer, sama float. Itu kita harus nggak boleh lepas ya, nggak boleh lose. Boolean juga penting sih. Boolean juga sama tadi kategorisasi ya untuk categorical value. Jadi itu nanti di programming itu basic banget ya, basic banget. Cuman buat di data ini di awal kita ngenalin data lebih jauh itu jadi penting biar nanti kita kalau misalnya ada istilah-istilah kayak gitu ya, string atau str ya, str, int, float gitu kita paham maksudnya. Gitu. Oke, sampai sini saya rasa banyak yang bingung ya, tapi harus keep going gitu. Kalau misalnya nanti bingung, nanti bisa cek lagi di recordingnya atau bisa dari resource yang lain juga boleh banget ya. Nanti cari-cari yang lain juga. Saya kira banyak sih. Integer versus string versus tadi misalnya boolean misalnya nanti ada penjelasan-penjelasan di sana juga. Kemudian berikutnya cuma sekedar good sama bad data gitu ya, yang ya gitu-gitu aja ya. Maksudnya yang good data itu yang kayak gimana sih, yang datanya akurat gitu ya, datanya lengkap, datanya konsisten gitu kan. Seiring waktu ya data yang gitu-gitu terus gitu ya. Maksudnya nggak ada perubahan secara signifikan. Artinya kalau kemarin itu formatnya adalah data yang kita kumpulkan itu di row 1 itu berupa date gitu ya. Nah, nanti jangan di yang berikutnya itu formatnya jadi lain gitu kan. Kemudian unik, artinya unik emang ya beda sama data yang lain ya. Kalau datanya umum ya ngapain kita ngumpulin data ribet-ribet gitu. Timely itu ya tadi berhubungan dengan waktunya, relevan dengan waktunya ya. Kalau bad ya yang kebalikannya sih, yang nggak akurat dan nggak lengkap dan segala macam lah. Ini adalah common source of bad data ya. Jadi kalau bad data itu kira-kira apa sih yang nyebabin gitu ya? Ya mulai dari entry ya, mulai dari entry di sini. Dari entry itu bisa jadi udah di sana udah quality-nya udah jelek gitu ya. Misalnya kita punya data banyak banget nih, data form kertas gitu ya. Kita minta
petugas atau mungkin staff kita buat ngentriin itu ke aplikasi kita. Nah, bisa jadi yang dia ketika ngentri nggak teliti gitu ya. Jadi mungkin dari 1.000 data form kertas yang ada di situ, banyak sekali kesalahan yang dia buat gitu ya. Jadi entry quality-nya jadi jelek, makanya datanya jadi nggak akurat ya. Jadi datanya jadi beda dengan data aslinya gitu. Kemudian proses quality proses itu kalau udah masukin tadi itu ya, misalnya kayak cleansing dan segala macam itu ya. Harusnya kan data-data yang buruk dan segala macam itu nggak lolos dan lain sebagainya ya, sampai sebenarnya seluruh proses itu berpengaruh gitu. Makanya seluruh proses juga harus kita pastiin kalau datanya itu terjaga ya kualitasnya. Jadi mulai dari entry, kemudian ketika diproses, ketika diintegrasikan gitu. Kayak integrasi ini kayak gimana? Kayak yang tadi saya sebut joining data ya. Joining itu juga harus hati-hati gitu. Jadi kita harus tentuin primary key yang sesuai, yang tepat gitu ya. Karena bakal ada kemungkinan nggak match dua data tersebut gitu ya. Nggak match-nya juga sebagian bisa jadi. Nah, itu yang perlu dipahami. Kemudian usage quality, organizational quality ya juga bisa ya, itu macam-macam. Dan yang terakhir ini singkat data terkait dengan data management ya. Data management ini kalau kita ngelihat di sini sebenarnya agak ribet ya, agak ribet. Tapi yang jelas yang di sini gampangnya adalah ini dari structure datanya ya, dari strukturnya itu datanya terstruktur atau nggak terstruktur nih. Kemudian dari sumbernya internal atau eksternal. Nah, jadi nomor satu itu dari sini ya. Jadi dari sini kita bisa harusnya dapat structure external information ya. Jadi kita dapat data terstruktur, tapi yang sifatnya dari eksternal. Nah, itu buat kita gitu ya. Kemudian ada juga yang unstructured external information out of context gitu. Jadi bisa jadi ada data-data tertentu yang sifatnya nggak terstruktur, yang juga di luar konteks kita gitu ya. Tapi mungkin akan berhubungan dengan gambaran secara umum terkait dengan data kita. Kayak misalnya data dari mana? Dari koran, dari jurnal, dari sosial media, dan lain sebagainya. Nah, itu kan nggak selalu berhubungan ya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat data tersebut, kita bandingin nih insight-nya. Oh, pada waktu itu kan emang ada kejadian ini gitu ya. Makanya sales di apa namanya di bulan itu jadi tinggi gitu ya. Misalnya di kota tertentu lagi ada event gitu kan, event gede gitu. Oh, makanya rata-rata sales untuk toko-toko di kota itu pada waktu itu, pada bulan itu atau minggu itu tinggi gitu. Nah, itu kan yang perlu kita ngerti di luar data gitu ya. Di data nggak kelihatan dong. Di data kita kan cuma kelihatannya paling ya toko apa salesnya berapa, toko apa salesnya berapa, tanggal berapa gitu. Sedangkan kalau yang dari unstructured external information tadi kan ada berita. Pada waktu itu ada event, misalnya event digelar PON, misalnya PON di Indonesia pada tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu ya. Misalnya belum pandemi gitu kan, dan segala macam. Kemudian juga ada unstructured internal information out of context gitu ya. Jadi bisa juga dari hal-hal yang nggak terstruktur ya di dalam organisasi kita, kayak meeting minutes. Meeting minutes itu notulensi gitu ya, notulensi rapat, apa dokumen-dokumen korespondensi dan lain sebagainya. Itu juga bisa kita jadiin dasar-dasar untuk generate insight gitu ya, untuk ngerti konteksnya sebuah data. Dan yang tentu yang paling kita harapkan di akhir adalah nanti datanya itu bisa jadi data terstruktur ya, yang sesuai dengan konteksnya udahan. Kita udah ngumpulin nih dari beberapa sources tadi, jadi kita udah paham konteksnya kayak gimana, datanya juga udah terstruktur. Nah, kira-kira kayak gitu ya, information management framework. Yang biasanya ini juga bisa jadi dilakukan secara manual, bisa dilakukan secara nggak manual juga, banyak tools-nya. Nah, ini dia tools-nya. Nah, jadi ada ini ya, di IBM itu juga dulu yang mungkin saya pernah sebut bahwa IBM dulu itu perusahaan komputer hardware gitu ya, sekarang jadi services ya, jadi lebih ke layanan data. Kemudian SAP, Amazon Web Service tadi yang saya sebutin, AWS ya, AWS, Oracle, Cloudera, dan lain sebagainya. Masih banyak yang lain sebenarnya, tapi ini yang populer-populer aja. Nah, tadi berhubungan dengan Python tadi ya, dengan bahasa pemrograman, untuk kita bisa mengakses data dari sini, kita mau narik data nih dari SAP ya, atau dari Amazon Web Service gitu kan, dan ngelola datanya itu pakai apa bahasanya? Ya pakai bahasa pemrograman. Kita bisa pakai beberapa bahasa pemrograman, tapi yang paling populer untuk saat ini adalah Python itu tadi. Makanya
itu tadi kalau misalnya lanjut di 4 nanti kalian akan ketemu sama Python ya. Bukan ini justru berita baik ya, justru berita baik sebenarnya karena ya kami yakin bahwa di tempat lain nggak ada yang sampai di marketing belajar sampai di sedetail itu ya, maksudnya sampai dengan Python juga gitu. Dan itu juga bukan ngadi-ngadi ya, bukan oh ya biar keren aja ditawain Python, enggak ya. Mungkin kalau misalnya lain waktu bisa saya tunjukin. Kemarin udah saya tunjukin ke ada mungkin beberapa dari teman kalian ya yang saya tunjukin secara langsung gitu ya. Kalau di Gojek tuh diminta gitu ya, MySQL sih bukan Python, tapi disebut kompetensi di MySQL atau bahasa pemrograman lain itu adalah nilai plus gitu. Nah harapannya memang kalau misalnya kalian nggak belajar di kelas, kalian memang harus tetap belajar kayak gitu nanti di luar gitu kan. Di belajar sendiri secara mandiri, baik dari YouTube, baik dari kursusan-kursusan segala macam gitu ya. Cuman belajar sendiri itu kan memang ada challenge-nya juga ya. Sama seperti saya sih juga banyak belajar mandiri gitu ya. Tapi challenge-nya adalah kayak kita nggak punya apa ya, nggak punya dorongan yang ya bisa jadi ya mungkin untuk beberapa orang itu kayak saya gitu, dorongan tersebut motivasi gitu kan naik turun untuk bisa jaga konsistensi kita bisa belajar sampai kita ngerti itu butuh waktu yang panjang padahal gitu ya. Nah kalau nggak dipaksa itu mungkin kita nggak akan pernah sampai apa ya, sampai berusaha banget gitu. Makanya harapannya itu bisa di deliver di kelas biar ya at least basicnya udah ngerti lah. Jadi ketika misalnya di luar nanti mau dikembangin, silahkan banget gitu ya, tinggal ngembangin doang gitu. Kalau basicnya udah paham melalui di kelas. Nah tentu kalau misalnya kayak data apa namanya pemrograman, bahasa pemrograman kayak gitu nanti ya dari dosennya juga bukan dari dosen internal MP ya, karena emang bukan levelnya sih, levelnya udah harusnya level pemrograman ya. Oke, saya kira itu aja ya dari materi yang saya bisa share untuk saat ini, dan untuk hari ini kita nggak ada tugas ya. Tugasnya yang di digital marketing aja. Jadi itu aja yang perlu dikerjain. Jadi kalau yang ini masih belum ya, karena emang lebih ke teori doang dan nggak terlalu relate secara praktikal ya, secara langsung dengan GDS-nya. Nah nanti yang dari minggu depan ya, kita kan udah mulai connect nih, jenis datanya kayak gimana, masuknya tuh ke dimension atau ke matrix, kemudian chart type-nya itu kayak gimana, yang kemarin ya disebutin ya, sama yang kategorisasi ada 4 kemarin, yang dari Mbak Raudo. Itu nanti bakal kita deliver di pertemuan berikutnya, baru di situ ada tugas untuk bisa ngoptimalisasi visualisasi yang udah kalian buat gitu. Saya kira itu aja dari saya. Thank you. Kalau ada salah-salah mohon maaf ya. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa langsung di WhatsApp aja atau boleh Japri ya, boleh Japri juga boleh. Atau di minggu berikutnya juga boleh ya. Karena waktu kita terbatas banget, mohon maaf juga harus siap-siap untuk ke Jakarta. Gitu sih kira-kira. Thank you semuanya ya. Dan ya gitu aja dari saya, udah pas ya 1,5 jam. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presensi ya, jangan lupa ya yang di OCW belum ya. Masih ada beberapa menit. Thank you. Bye-bye.